Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di episode pertama podcast Muda Mengakar, Muda Menggagas Karya. Perkenalkan, nama saya Fakih Hindami, biasa dipanggil Fakih. Saya host podcast Muda Mengakar. Muda Mengakar akan membahas seputar karya anak muda. Sebagaimana kawan-kawan tahu bahwa 1/4 populasi Indonesia saat ini adalah anak-anak muda yang diharapkan akan menjadi kontributor untuk pembangunan Indonesia di masa depan. Dan untuk menjalankan perannya, saya percaya bahwa anak-anak muda harus punya gagasan, harus punya karya. Dan saya juga percaya bahwa anak-anak muda harus menjadi juru bicara untuk gagasan dan karyanya sendiri. Karena itu, podcast Muda Mengakar hadir untuk memberi ruang bagi anak-anak muda menjadi juru bicara untuk gagasan dan karyanya sendiri. Dan di episode pertama ini, podcast Muda Mengakar sudah menghadirkan seorang narasumber atau bintang tamu yang merupakan tokoh milenial. Kita bisa sebut sebagai tokoh milenial nasional ya. Tokoh anak-anak muda. Beliau adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2017. Beliau juga adalah Abang None DKI Jakarta tahun 2018 yang sekarang aktif sebagai Wakil Ketua Ikatan Abang None Jakarta Timur. Kemudian dia juga Wakil Ketua Millennial Center and Business Center di Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Jadi cocok banget ya untuk ngomongin mengenai gerakan anak-anak muda, karya anak-anak muda. Dan terlepas dari kegiatan dan aktivitasnya sebagai anak muda gitu ya, dia juga adalah awardee beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi strong atau kuat di aktivitas anak-anak muda, dan dia juga punya kekuatan secara akademis. Nah, di sisi lain dia juga pernah menggagas sebuah gerakan anak-anak muda di daerah Jawa Tengah, di Tegal. Namanya Ruang Temu atau Ruang Tegal Muda. Narasumber itu sudah hadir hari ini, yaitu Muhammad Syaiful Mujab. Terima kasih Fakih sudah diperkenalkan. Panjang banget ya perkenalannya Ki ya. Thank you banget buat teman-teman dari podcast Muda Mengakar udah ngundang saya di podcast ini. Senang bisa dapat kesempatan ini. Apalagi ini episode pertama ya katanya. Episode pertama. Iya. Gimana Ki? Prestasi lo banyak banget soalnya tadi, makanya agak capek ya nyebutin Ya, prestasi lo satu-satu ya. Meskipun lu tadi ada overselling sih ya. Overselling benar. Oke, Jap. Jadi di episode pertama ini kita akan ngebahas tentang kenapa sih sebetulnya anak-anak muda di Indonesia itu harus punya gagasan dan harus punya karya. Seberapa penting gitu. Karena gue lihat nih ya, kegiatan lo sehari-hari, lo aktif menjadi narasumber dan pembicara di kampus-kampus sebelum corona ya. Pembicara di kampus-kampus, dan ketika masa-masa pandemi COVID-19 ini juga aktif ngisi webinar-webinar ya, ngomongin tentang karya dan gagasan anak-anak muda gitu. Sibuk banget nih kayaknya nih. Gue nentuin waktu untuk ketemu sama Mujab tuh berkali-kali harus revisi jadwal gitu, saking sibuknya Mujab. Soalnya belum punya manajer sih. Anjay. Yang Next akan punya manajer lah ya. Boleh yang mau ngelamar jadi manajer sekalian promosi. Kita udah lama nggak ketemu nih, Jab. Udah lama, terakhir kali kapan ya Ki? Kayaknya tahun kemarin ya kita Tahun kemarin ya. Terakhir kali. Jadi gua dan Mujab ini pertama kali ketemu itu tahun 2012 ya, Jab ya. 2012, dan Fakih itu keren banget di situ. Mujab itu lebih keren karena kita ketemu di satu forum namanya Indonesia Student Leadership Camp Universitas Indonesia. Waktu itu kita sama-sama jadi ketua OSIS. Ya, kebetulan gue waktu itu ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sengeliat Bangka, Mujab ketua OSIS di SMA Negeri 1 Selawi, Tegal ya. Tegal, Jawa Tengah. Dan forum itu untuk anak-anak ketua OSIS se-Indonesia, dan forum itu mempertemukan kita untuk pertama kali, dan kita ketemu lagi di kampus salah satu universitas di pinggir rel. Sebut aja Universitas Indonesia. Kampus di pinggir rel. Iya. Kayak gitu. Dan Mujab selama jadi mahasiswa juga aktif banget di kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Oke, Jab. Gue hari ini mau tanya ke lo sebagai orang yang aktif ngomongin tentang karya anak-anak muda. Sebetulnya nih, menurut lo, seberapa penting sih anak muda itu punya karya?
Oke. Eh, Ini pakai golo aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai Oke. aja. Jadi kalau menurut gue sih Ki, setiap orang tuh punya peran masing-masing ya. Termasuk juga pemuda punya peran masing-masing. Ada yang punya peran untuk berkarya, ada yang punya peran untuk menikmati karya. Harus atau tidaknya sebenarnya bukan berdasarkan identitas dia sebagai seorang pemuda. Artinya bukan, menurut gue ya, bukan berarti setiap pemuda tuh harus punya karya. Tapi setiap pemuda yang punya kesempatan untuk punya karya, maka dia harus punya karya. Apa? Karena menurut gue segala hal di dunia ini ya, ini tergantung pada ada atau tidaknya kesempatan. Jadi kalau misal lo punya kesempatan sesedikit apapun untuk kayak gue bisa bikin sesuatu nih di satu bidang, kayaknya gue bisa kontribusi sesuatu deh di suatu bidang, maka artinya lu sudah diberikan kesempatan walaupun sesedikit apapun untuk bisa berkarya. Jadi sebetulnya mengenai ada atau enggak kesempatan yang lo punya, kalau Iya. lo dikasih kesempatan itu menurut lo privilege berarti ya. Privilege, betul. Kalau lo dikasih kesempatan, lo harus punya karya. Betul. Nah, di lo sendiri nih, kesempatan apa yang sudah lo ubah menjadi karya nyata? Sebenarnya yang tadi ya kaitan dengan Ruang Tegal Muda, ini adalah satu komunitas yang secara resmi itu gue bentuk pada tahun 2016. Tapi itu sudah dirintis sejak tahun 2013. Jadi waktu itu biasa cuy ya, mantan ketua OSIS, terus mantan pengurus OSIS juga, post power syndrome ya. Jadi waktu itu gue dengan pengurus OSIS pada saat tahun kepengurusan gue itu bikin kayak kegiatan-kegiatan sosial. Nah puncaknya ketika waktu itu kami lulus SMA dan mau masuk ke universitas. Jadi kita tuh menggalang teman-teman yang waktu itu mendapatkan universitas untuk bikin acara kayak semacam syukuran bareng gitu Ki. Ya di panti asuhan. Kita bikin penggalangan dana, ngejual, waktu itu momennya memang bulan puasa juga, ngejual takjil dan lain sebagainya, yang akhirnya hasil dari penjualan dan donasi itu kita belikan donasi ya ke panti asuhan, terus kita bisa belikan sepatu untuk anak-anak di panti asuhan waktu itu. Ada sekitar 80-an lah panti asuhan. 80-an anak yatim piatu yang alhamdulillah kita bisa belikan sepatu berdasarkan hasil donasi kita. Terus ketagihan lah tahun berikutnya, tahun 2014 bikin lagi. Sampai akhirnya menginspirasi junior kita di SMA 1 Slawi untuk bikin hal serupa, untuk bikin kan idenya simple ya. Lu dapat rezeki, lu bersyukur, ya kan. Lu dapat universitas, lu berbagi. Nah, terus akhirnya diteruskan sampai sekarang. Nah, akhirnya waktu itu orang-orang yang menggagas namanya cukup nyentrik sih sebenarnya. Kan. Mercon Ramadan. Lu tau mercon gak sih? Mercon ya. Yang sebenarnya namanya ya kita cari-cari aja. Mercon Ramadan tuh meraih cinta on Ramadan. Oke. Ya, agak nyentrik ya namanya. Yeah. Nah, itu tahun 2013 2014 terlaksana, terus akhirnya di tahun 2016 ya sampai 2016 terlaksana. Kita tuh berpikir dan juga sebenarnya terinspirasi oleh gerakan-gerakan serupa di kota lain. Yang waktu itu memang trennya ya 2015-2016 tuh banyak tuh gerakan-gerakan anak muda daerah ya. Anak muda daerah, terus kita terinspirasi. Kita sebenarnya punya potensi loh, punya kesempatan tadi. Karena kita sudah secara rutin untuk bikin dan kita punya sumber daya memang concern terhadap pemberdayaan pemuda. Ini ide sederhana sih, kita pengen bikin kegiatan untuk anak-anak rantau, anak-anak Tegal yang rantau untuk bisa kasih kontribusi ke daerahnya, untuk ke daerah kelahirannya yaitu Tegal. Yaudah akhirnya kita bikin Ruang Tegal Muda yang kegiatan-kegiatannya sebenarnya tidak waktu gua ngurus ya. Sekarang gua udah melimpahkan ke generasi selanjutnya. Waktu gua masih ngurus memang tidak terlalu terstruktur karena kita masih cari bentuk polanya seperti apa. Tapi alhamdulillah banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, kayak misalnya kegiatan sosial di daerah, misalnya di desa terpencil, terus kemudian kegiatan juga di kurban dan lain sebagainya memang kita lakukan sampai sebelum akhirnya diserahkan ke generasi selanjutnya. Puncaknya itu waktu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 berarti 2 tahun lalu. Baru 2 tahun yang lalu itu, ini nanti bisa dicek datanya ya. 2018 kalau nggak salah kami bersama-sama mengawal pilkada di Kabupaten Tegal. Dan salah satu ya selain kita memberikan edukasi kira-kira calonnya siapa aja, gagasannya apa aja,
bantu campaign lah secara edukatif supaya politik gagasan lebih menonjol. Kita juga memfasilitasi masyarakat di desa terpencil. Jadi Tegal itu sebenarnya daerah yang ramai, secara ekonomi oke, tapi memang kemiskinannya cukup tinggi, Ki. Jadi waktu itu kita pergi ke satu dusun ya, dusun di bawah desa yang kita perlu mengakses kurang lebih 1 jam dengan jalan kaki dari tempat parkir lah, kita parkirin kendaraan yang tempat sejauh sudah bisa pakai kendaraan bermotor, kita 1 jam jalan kaki ke sana, dan di situ nggak ada listrik dan nggak ada air bersih. Nah, sebenarnya ide sederhana, kita pengen membawa si calon-calon itu untuk ke sana untuk bisa mendengarkan aspirasi semua calon, mendengarkan aspirasi secara langsung, dan ya alhamdulillah bisa terlaksana. Calon-calon waktu itu datang ke sana, terus kita bikin kayak semacam forum warga untuk warga tuh bisa menyampaikan aspirasi. Terus alhamdulillahnya lagi, begitu salah satu calon terpilih, jalan sudah mulai dibangun di sana, terus kemudian instalasi air juga sudah mulai dibangun di sana dan lain sebagainya. Ya setidaknya ada dampak lah yang bisa diberikan, meskipun sebenarnya hal yang dilakukan hanya memfasilitasi gitu, hanya memfasilitasi warga dan kemudian si pemerintah dan calon pemerintah ini untuk bisa bertemu dan bertukar gagasan. Oke. Jadi fokus Ruang Tegal Muda ini sebetulnya pengen meningkatkan partisipasi anak-anak muda. Sebenarnya gitu ya? Kenapa namanya ruang itu supaya bisa jadi ruang temu bagi masalah dan solvernya. Oke. Gitu. Dan solvernya yang pengen kita picu adalah pemuda-pemuda yang lagi ngerantau nih, supaya dia punya, gak usah nunggu lu kaya, gak usah lu nunggu dewasa atau tua dan berpengaruh untuk bisa bikin pengaruh, karena siapapun ketika lu punya platformnya, punya kesempatannya, tadi gue bilang lu bisa bikin karya gitu. Gak perlu nunggu lo harus usia berapa gitu kan ya. Yes, betul. Oke. Gue akan ngulik lebih dalam tentang Ruang Tegal Muda, tapi sebelumnya gue juga pengen tanya mengenai kesempatan-kesempatan yang tadi lo sampaikan. Kesempatan lo kan kayaknya lo memanfaatkan banyak banget kesempatan selama hidup lo, termasuk ketika lo menjadi mahasiswa. Lo punya kesempatan untuk maju menjadi ketua BEM waktu itu, ya kan? Dan sebelumnya juga pernah menjadi kepala departemen di Badan Eksekutif Mahasiswa UI. Kenapa lo mengambil kesempatan itu sebetulnya? Karena bagi gue kesempatan itu adalah satu hal yang gak semua orang miliki. Ketika lu dapat kesempatan dan lu sebenarnya punya modal kemampuan, ya gue nggak bicara soal kemampuan, modal kemampuan, maka lu harus ngambil kesempatan itu. Karena menurut gue, hidup gue, pencapaian-pencapaian yang tadi lu katakan, Ki, itu sebenarnya ketika waktu itu gue ngambil kesempatan aja gitu loh. Gue masuk UI sebenarnya gue bukan yang paling pintar di sekolah gue, terus juga gue bukan yang sebenarnya support juga sama guru-guru waktu itu untuk ke Universitas Indonesia, karena ya ada inferiority kompleks lah yang menjangkiti anak-anak di daerah terutama. Ya mungkin lu juga yang merasakan, ini bisa nggak sih masuk UI dan lain sebagainya. Diragukan awalnya. Diragukan, tapi gue melihat SBMPTN kemudian SIMAK waktu itu menjadi kesempatan gitu. Jadi gue coba untuk memanfaatkan. Terus masuk UI, udah tahu gue masuk UI susah, banyak diremehkan, perjuangannya nggak bisa dihitung jeripayah seperti apa. Ya gue berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan ketika gue masuk UI gitu loh. Gue ikut organisasi, dan gue anyway gue dapat beasiswa juga, jadi secara finansial cukup terbantu, dan orang tua gue juga cukup terbantu secara finansial karena gue dapat beasiswa. Jadi gue coba untuk memanfaatkan kesempatan ikut organisasi. Pas ikut organisasi gue dapat kesempatan lainnya, sampai akhirnya waktu itu gue dapat kesempatan untuk maju sebagai ketua BEM. Waktu itu pilihannya cukup bimbang, Ki. Apakah gue lulus tepat waktu dengan alhamdulillah IPK gue masih di atas 3,5. Jadi kalau di UI kan lo harus lulus tepat waktu atau nggak ngulang mata kuliah untuk dapat status cum laude kan. Itu kan berarti kesempatan, kesempatan. Kesempatan kedua, lo lulus UI tapi dengan pengalaman yang beda dengan yang lain, karena hanya satu orang yang punya kesempatan setiap tahunnya untuk jadi ketua BEM UI kan.
ya kan. Iya. Akhirnya dengan gue diskusi sama orang tua, dan sebenarnya salah satu privilege-nya meskipun orang tua gue secara ekonomi kurang mampu ya, Iya. tapi orang tua gue bukan tipikal yang membatasi ruang gerak anak-anaknya. Nggak, bukan anaknya satu doang. Membatasi ruang gerak anaknya. Terus juga nggak demanding lah, nggak yang kayak kamu harus kerja ini dan nggak sama sekali. Alhamdulillah nggak demanding. Jadi memberikan kesempatan banget loh. Ketika gue memutuskan untuk lulus lebih dari 4 tahun, ya yang ditanyakan oleh orang tua gue cukup sederhana, bersedia bertanggung jawab kah dengan pilihan ini? Oke. Dan gue bilang gue bertanggung jawab, dan akhirnya gue pilih kesempatan untuk jadi ketua BEM UI, yang notabene setiap tahunnya cuma 1 orang yang jadi ketua BEM UI, yang alhamdulillah akhirnya mengantar gue kesempatan-kesempatan lainnya. Gue terpilih sebagai Abang Jakarta. Menurut gue salah satunya adalah karena gue proven juga. Maksudnya kalau kandidat yang lain kan mungkin lebih menjual janji-janji, oh gue akan melakukan ini dan seterusnya. Gue kan udah proven karena gue jadi ketua BEM UI. Pun ketika gue LPDP, itu menurut gue kesempatan yang terbuka karena kesempatan yang lain gitu. Karena privilege, meskipun gue gak punya nama belakang tertentu ya, Mujab adalah nama belakang gue, dan gue gak punya nama belakang lain gitu. Lain lah ya, yang well known. Gak punya kekuatan keluarga atau Betul, apapun ya. gue juga bukan darah biru, terus gue dari kota kecil dan sebagainya. Tapi alhamdulillah gue bisa sampai pada titik ini ya, salah satunya karena gue nekat aja Ki. Kalau bicara bisa atau enggak, gue nggak ada jawaban nggak bisa gue. Termasuk ketika gue maju ke sebagai ketua BEM UI kan, waktu itu ialah gue pun ketua BEM fakultas. Terus juga secara elektabilitas mungkin gue nggak yang kayak calon-calon lainnya, tapi ketika gue ada kesempatan, bisalah gue maju. Jadi waktu itu yang gue pikirkan tuh bukan jadi ketua BEM UI-nya, tapi setidaknya gue punya kualitas untuk jadi ketua BEM UI. Ya udah nekat aja, terabas ya, alhamdulillah. Jadi hidup gue saat ini penuh dengan kenekatan sebenarnya. Gue daftar LPDP juga sebenarnya nekat. Karena ada kesempatan itu. Karena ada kesempatan. Jadi kan gue beasiswa bidik misi nih. Iya. Lalu LPDP dari jalur bidik misi ya. Dengan kesempatannya cuma 2 kali nyoba dalam 2 tahun setelah lulus. Dan gue waktu itu udah ngabisin 1 tahun setelah lulus kan. Jadi gue punya 1 tahun dengan 2 kali kesempatan untuk nyoba. Ya udah terabas aja. Gue waktu itu belum punya IELTS. Dan bahkan gue nggak tahu IELTS itu seperti apa. Bahkan belum pernah nyoba tesnya. Belum pernah nyoba. Gue dapat aksesi dari atasan di kantor. Oke, saya support untuk S2. 1 bulan gue nyiapin IELTS. Dan alhamdulillah one shot. Lo tadi sempat menyinggung tentang privilege, tentang lo punya pengalaman buat diremehkan dan sebagainya. Dan ini menarik karena gue tahu bahwa Mujab tidak lahir dari keluarga yang berada. Keluarga yang sederhana, di daerah pula, di kota kecil di Jawa Tengah. Gimana caranya lo menghadapi keraguan-keraguan orang-orang di sekitar? Oke, sebenarnya gini sih. Karena ini dihadapin juga, gue yakin dihadapin juga sama anak-anak muda yang lain ketika mereka pengen berkarya, mereka diragukan oleh lingkaran. Dalam sistem sosial kita, privilege itu matters memang. Tapi kerja keras juga ada harganya. Jadi itu yang gue tanamkan ke diri gue. Oke lah, gue gak punya privilege, terus apa yang gue punya? Kerja keras gitu. Gue bisa escalate diri gue untuk bersaing dengan orang-orang yang punya privilege. Misal gini, lo masuk seleksi perguruan tinggi pun lo akan berhadapan dengan orang yang punya privilege juga. Misal gue dari daerah sama dari Jabodetabek. Ketika gue masuk UI, gue tahu ternyata gap pengetahuannya sebesar itu loh. Kayak anak-anak Jabodetabek tuh punya akses bimbel yang jauh lebih bagus. Iya, betul. Punya guru-guru yang mungkin cara kualitas juga lebih oke dan lain sebagainya. Jadi itu privilege. Gue juga ngalamin tuh sebagai anak daerah. Tapi alhamdulillah gue sama Fakih bisa lolos ya, karena menurut gue kita menambal aspek yang gak kita punya, which is privilege, dengan kerja keras. Termasuk juga ketika gue misal maju sebagai ketua BEM UI, even tim gue aja tuh waktu itu ragu gue bisa menang karena gue ya secara politik gue dari FISIP ya, fakultas yang notabene suara yang nggak terlalu besar. Wakil gue dari fakultasnya Fakih juga yang relatif apatis gitu. Jadi saya hitung-hitungan politik nggak inilah, kemungkinan menangnya kecil.
Dan waktu itu gue nekat aja, yang penting kerja keras dulu, berusaha. Gue yakin gue punya prinsip, ketika lu udah berusaha, lu udah bekerja keras, lu mencoba untuk memantaskan diri lo, ya Tuhan akan melihat itu sebagai satu hal yang akan ngebuat Allah tuh berubah pikiran tuh untuk ya udah lu pantas gitu. Oke. Jadi nggak penting lo pantas apa enggak, sejauh lo di punya iya, kemampuan, punya keinginan besar betul. untuk memantaskan diri. Jadi pantas atau tidaknya itu bukan di titik mula menurut gua, tapi Proses. prosesnya. Lu mau memantaskan diri atau enggak? Kayak gue ikut abang lo deh, gue dari Tegal cuy. Iya kan. Lo bukan KTP Jakarta bahkan. Gue pas daftar itu bahkan KTP gue masih Tegal. Lo nekat banget sih. Nekat banget waktu itu. Gue ikut abang None karena waktu itu gue gak langsung lulus setelah gue jadi ketua BEM, terus kayak wah kayak kosong nih kegiatannya, terus akhirnya ditawarin kesempatan dong, kesempatannya. Yaudah gue ikut, meskipun ya banyak yang lebih ganteng daripada gue, lebih bahasa Inggrisnya lebih cacisu juga lebih banyak daripada gue, tapi ya tadi gue memanfaatkan kesempatan. Gapnya apa? Gapnya misal dari segi penampilan. Waktu itu gue ya aktivis ya cuy ya, nggak terlalu memperhatikan penampilan ya, gue coba untuk kejar itu. Terus kemudian dari segi public speaking kan beda ya. Kita yang public dulunya speaking orator ya, sama public speaking yang lebih beda. pageant gitu kan. Akhirnya gue kejar itu dan sebagainya, dan alhamdulillah gue bisa, seorang yang tumbuh dan besar di Tegal ini bisa jadi abang Jakarta. Oke, tadi kan lo bicara tentang keraguan orang-orang di sekitar lo. Tapi banyak juga sebetulnya anak-anak muda yang lingkungan sosialnya itu sebetulnya yakin sama dia, cuma dianya yang ragu sama dirinya sendiri. Insecure lah, udah membandingkan dirinya dengan orang lain lah, gitu kan. Terus dia ngerasa belum selesai dengan dirinya. Betul. Dia menganggap bahwa urusan gue masih banyak nih, gitu kan. Tanggung jawab gue sebagai anak dari orang tua gue masih cukup besar, dan gue nggak tahu gimana caranya membagi tanggung jawab itu. Nah, lo sebagai seorang anak, sebagai aktivis mahasiswa juga, gue ngelihat kegiatan lo banyak banget gitu ya. Nah, itu gimana caranya lo mengatasi insecurity di dalam diri lo? Dan ya tadi yang anak-anak bilang belum selesai dengan dirinya karena masih banyak tanggung jawab, itu kayak gimana? Itu menurut gue hal yang menarik ya Ki. Belum selesai dengan dirinya. Jadi itu jadi patokan orang tuh untuk memulai atau memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena bagi gue, kita tuh nggak akan pernah selesai Ki sama diri kita masing-masing. Karena setiap kali kita selesai dalam satu urusan, itu pasti ada urusan lain gitu. Sampai tahap mana kita tahu bahwa kita sudah selesai pada diri kita sendiri. Nah, sehingga jangan sampai alasan itu akhirnya membuat lu tidak melakukan apapun atau tidak memanfaatkan kesempatan yang tersedia di depan mata hanya karena lu merasa lu belum selesai dengan diri lu sendiri. Lu tidak akan pernah selesai dengan diri lu sendiri. Sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun ya. Selama lu hidup, lu akan punya urusan, lu akan punya masalah, akan punya krisis. Jadi lu harus hadapin itu. Dan soal insecurity, sampai sekarang gue juga punya insecurity gitu. Tapi satu hal yang gue coba tanamkan ke diri gue ya Ki. Kadang itu ketakutan yang ada di pikiran lo itu tuh jauh lebih besar dibandingkan ketakutan yang nyata yang daripada kenyataan. Ibaratnya gue takut ketinggian nih, ketika lo bungee jumping ternyata gak seserem itu. Gak tinggi-tinggi amat sebetulnya. Gak tinggi-tinggi amat ya serem itu. Jadi itu yang coba gue tekankan ke diri gue. Oke, gue punya ketakutan, wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai karena gue takut, gue gak melakukan apapun, gue gak nyoba, akhirnya gue nyesel gitu loh. Jadi butuh keberanian sama kenekatan sih menurut gue. Dan menjadi berani itu sebenarnya satu skill yang lo perlu bentuk untuk menutupi insecurity lo. Karena insecure itu pasti akan selalu ada. Kita ngerasa ragu terhadap diri kita tuh pasti selalu ada. Tapi kesempatan itu kadang gak akan datang 2 kali gitu. Meskipun akan datang 2 kali pun pasti kesempatannya akan beda gitu. Menarik, karena gak semua anak-anak muda tuh punya kemampuan buat mengontrol pikirannya sendiri. Sebetulnya tuh yang menakutkan itu bukan kenyataannya. Betul. Tapi sebetulnya pikiran kita doang yang melebih-lebihkan itu. Sebetulnya kalau misalnya dihadapin, ternyata gak juga sih. Dan untuk menghadapi itu, tadi lo bilang ya kita butuh dalam tanda kutip kenekatan dan keberanian aja. Sama ya tadi, ketika lo tahu lo insecure dan lo takut gagal, artinya
bukan berarti lu tidak mau melakukan itu, lu harusnya bisa lebih berhati-hati gitu loh. Jadi kayak oh gue takut gagal, gue takut ini dan sebagainya. Misal kayak gue waktu ikut Abang None Jakarta, ya tentu ketika ikut kompetisi pengen menang dong, ya kan. Tapi gue muncul insecurity juga, gue anak Tegal, gue kadang juga masih nggak bisa ngontrol medok gue juga. Really nggak kelihatan loh kalau gue. Terus apa lagi ya, pokoknya dari segi penampilan gue juga cukup tertinggal dibandingkan yang lain, ya kan banyak insecurity kan. Tapi itu yang akhirnya ngebuat gue tahu step apa aja yang harus gue lakukan untuk bisa mengejar ketertinggalan gitu. Step apa saja yang bisa gue lakukan untuk menutupi insecurity gue. Mulai aja dulu, step selanjutnya bisa lo pelajari gitu kan. Yang penting lo punya keinginan yang besar buat belajar. Lo pernah dengar ini nggak sih pepatah yang mengatakan bahwa setiap hal besar itu selalu dimulai dengan langkah kecil. Dan langkah pertama. Justru yang paling sulit itu sebenarnya adalah langkah pertama sih. Ketika kita mulai, kita memutuskan untuk mulai atau enggak, itu justru hal yang paling sulit. Dan menurut gua ketika lu sudah bisa menaklukkan hal yang paling sulit, yaitu langkah pertama dan langkah kecil lu itu, langkah berikutnya akan jauh lebih mudah. Kita akan terpaksa lah, kayak misalnya gua kecebur di satu kerjaan, ketika di awal pasti susah, terus selanjutnya ya gua harus terpaksa menyesuaikan memaksa diri, dan ketika gua tengok ke belakang, wah gua berkembang cuy, gua tumbuh gitu. Kita berkembang karena ada tantangan ya. Betul sekali gitu. Oke, gue mau balik lagi nih ngulik tentang ruang Tegal Muda. Tadi lo udah menyampaikan banyak banget kesempatan yang lo ubah menjadi prestasi. Lo dapat beasiswa di kampus, lo ketua BEM UI juga, terus lo dapat beasiswa LPDP juga, dan insya Allah akan segera semoga S2 ya di negeri orang. Amin. Insya Allah, amin. Dan menurut gue prestasi lo tuh udah cukup banyak, Jap. Lo ngapain lagi bikin gerakan di Tegal, Jap? Kan itu sebenarnya sebelumnya, cuy. Oke. Jadi tapi sekarang lo masih aktif ya? Masih kontribusi sedikit aja untuk mantau teman-teman. Jadi memang waktu itu ya tadi alasannya sederhana sih, karena gue punya kesempatan aja, Ki. Oke. Lo kan tadi bilang bahwa konsepnya sebetulnya lo punya privilege, lo bersyukur, lo ngasih ke masyarakat. Betul. Kayak gitu kan? Iya. Dan itu karena gue punya kesempatan, gue berpikir ntar kalau gue udah kerja, fokus gue beda lagi. Seberapa penting dan sebetulnya? Dan benar ketika gue udah kerja, akhirnya kan gue gak bisa fokus lagi, orientasinya beda lagi. Ibaratnya lu harus kerja dari jam 9 sampai jam 5, lu gak punya kesempatan banyak sebenarnya untuk nge-explore hal lain. Gitu. Jadi, tapi gue mau tanya, sebetulnya lo bilang lo mengajak anak-anak muda rantau untuk balik ke Tegal. Sebetulnya seberapa penting menurut lo anak-anak muda rantau ini balik ke daerahnya? Oke. Sebenarnya penting atau enggaknya itu tergantung masing-masing ya, pilihan. Gue cuma menyediakan pilihan aja. Lo kalau mau balik, ada ruang Tegal Muda sebagai platform. Jadi ini tergantung mindset masing-masing. Kalau mindset gue, Ki, gue tuh punya privilege. Gue dibandingkan teman-teman gue yang lain ya, even misal di daerah perumahan gue, daerah desa gue, cuma gue yang kuliah di UI. Oke, itu kan dari sudut pandang lo sebagai penggagas ruang Tegal Muda. Iya. Jadi, dari sudut pandang masyarakatnya, seberapa menurut lo nih? Jadi ini kembali lagi ya, yang rata-rata gue ajak adalah yang mahasiswa, yang ngerantau, terus kuliah di luar kota untuk balik lagi. Mereka tuh punya privilege, mereka tuh minoritas cuy. Mereka tuh elite group dalam tanda kutip yang punya kesempatan untuk dapat pendidikan tinggi gitu loh. Sedangkan banyak masyarakat yang nggak punya kesempatan itu. Sedangkan gue selalu yakin bahwa pemerintah tuh nggak akan bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi memang butuh aktor-aktor atau agen-agen tertentu yang memang dikasih privilege untuk bisa kasih sesuatu ke masyarakat. Jadi yang gue yakinkan ya waktu itu, ini ada pilihan buat lo, karena lu tuh orang sedikit gitu loh, orang elit yang dapat kesempatan untuk kuliah di luar, untuk dapat dunia yang lebih luas, pandangan yang lebih luas, pengetahuan yang lebih dalam, dan lu punya kesempatan untuk kasih itu ke masyarakat. Setidaknya bantulah, atau paling tidak menginspirasi. Waktu itu kan misalnya gue ada banyak kelas-kelas inspirasi ke anak-anak SD atau SMP, setidaknya menginspirasi untuk mereka tuh untuk punya pendidikan yang lebih tinggi, untuk bisa sekolah lagi dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa, hal yang menurut gue bisa semua orang lakukan adalah membagi inspirasi supaya bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama.
ini anak-anak rantau ketika kembali ke daerahnya nggak langsung 100% diterima sama masyarakat dong ya. Pasti akan ada penolakan dan segala macam. Mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat yang dalam tanda kutip merasa tersaingi dan mungkin belum tentu juga diterima 100% oleh pemerintah daerahnya. Iya kan? Karena gue mengalami itu sebagai orang yang juga punya gagasan buat balik ke daerah. Tantangan itu lo temui nggak ketika membangun ruang Tegal Muda dan gimana caranya lo overcome obstacle itu? Sebenarnya mungkin ini juga keberuntungan juga ya. Jadi memang obstacle seperti itu tidak banyak gue temuin. Cuma memang sangat sulit untuk mengakses pemerintah kecuali pada saat masa-masa pilkada itu. Jadi kayak ya mungkin ada kepentingan tertentu tapi ya kita berusaha untuk mengakomodir itu lah. Jadi akhirnya kenapa kita bisa melibatkan pemerintah ya salah satunya karena momen pilkada. Nah kalau dari segi masyarakatnya sebenarnya ini tergantung komunikasi yang dilakukan aja Ki. Kita tidak berniat untuk melakukan intervensi, untuk ngajarin, untuk yang kayak pengen lu datang ke situ semuanya berubah, enggak. Karena susah banget untuk melakukan itu dan nggak mungkin juga lu orang asing terus lu pengen merubah semuanya. Walaupun nggak mungkin tapi tetap mesti dilakukan kan. Betul. Tapi setidaknya ketika kita datang ke situ kita meninggalkan sesuatu, entah kesan, entah itu inspirasi atau tadi ada perubahan-perubahan secara fisik atau non fisik yang terjadi. Nah, tapi kenapa akhirnya penerimaan masyarakat bisa dikatakan cukup baik? Menurut gue salah satunya adalah kita tuh datang ke situ bukan untuk menguasai, bukan untuk ya seolah-olah kita hero yang datang ke situ untuk ngasih sesuatu, tapi kita pengen bareng-bareng masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat ibaratnya kayak kita misal yang forum yang tadi di desa terpencil itu, gue memposisikan masyarakat ini justru sebagai aktor utama, kita sebagai fasilitator doang, bukan kita yang jadi aktor utama terus yang pengen ngadirin perubahan, enggak, tapi yang pengen diakui, being entitled itu enggak ya. Kita justru jadi platform aja gitu, memfasilitasi gitu. Ya Pak Ketua RT-nya, ketua masyarakat, tokoh masyarakat di situ akan jauh lebih punya dalam tanda kutip panggung gitu loh dibandingkan kita. Karena tujuan utama kita bukan nyari panggungnya, tapi justru kita pengen bikin sesuatu, bikin tadi yang lu bilang karya buat tempat itu. Tantangan selain itu ada lagi nggak, Jam? Tantangannya sebenarnya lebih pada anak mudanya Ki, karena sampai sekarang itu basis dari ruang Tegal Muda itu masih SMA lulusan dari SMA yang cukup top lah di Tegal, yang punya prestasi lah ya, yang berprestasi, yang memang anak-anaknya lulusannya bisa kuliah di universitas negeri. Sedangkan sebenarnya yang kita pengennya ya nggak ada border itu, nggak ada batasan untuk anak SMA mana untuk gabung di ruang Tegal Muda gitu. Tapi ada perasaan inferior yang mungkin masih muncul ketika bergabung gitu loh dalam ruang Tegal Muda, yang mayoritas sekarang masih lulusan dari SMA yang lumayan berprestasi di Kabupaten Tegal. Oke, Jab, ini pertanyaan terakhir nih Jab sebelum kita masuk ke saran dan penutup. Lo sebagai aktivis anak muda nih, kita bisa bilang aktivis lah ya. Seberapa sulit sih sebetulnya buat lo ngajak anak-anak muda bergerak atau bikin karya? Sebenarnya kalau sulit atau enggaknya, ketika kita menemukan cause yang tepat gitu loh, penyebab yang tepat, punya isu yang tepat juga, menurutku kita tetap akan punya segmentasi sih masanya anak-anak muda yang bisa diajak tuh seperti apa. Yang lebih susah dibandingkan memulai adalah memaintain juga sih sebenarnya, memaintain gerakan ya, komunitas gitu. Bagaimana kita bisa menyatukan visi, membuat mereka ikut jauh lebih mudah dibandingkan membuat mereka bertahan. Gitu. Jadi penyamaan visi, kemudian pembagian peran itu juga perlu dilakukan dengan baik. Jangan sampai ada yang ngerasa gue di sini cuma untuk popularitas atau untuk kekuasaan dari orang si foundernya doang. Jangan gitu. Sampai ada tujuan-tujuan pragmatis gitu. Ya. Bahkan di ruang Tegal Muda ya, meskipun title gue adalah co-founder ya, gue nggak mau jadi ketua di situ. Terus juga dalam kesempatan
kesempatan-kesempatan misal forum sama warga dan lain sebagainya, gue lebih memilih untuk menahan diri, nggak yang dominan dan lain sebagainya, karena gue pengen semua orang tuh punya kesempatan yang sama, semua orang itu punya ngerasa diakomodir gitu loh. Kan ini namanya komunitas ya, lu nggak digaji di situ gitu loh, lu harus merasa lu pada posisi yang sama, lu merasa bahwa kehadiran lu tuh matters. Dan menurut gue itu tantangan sih untuk bikin organisasi atau komunitas ya, itu jadi alasan mereka juga harus kuat banget. Betul. Kan ya? Harus Dan- cukup personal dan betul, pada dasarnya kan kita manusia biasa yang butuh pengakuan, yang butuh kira-kira apa sih apresiasi apresiasi timbal dan balik. peran gua di situ. Makanya membuat setiap orang itu ngerasa matters ya, itu menurut gua satu hal yang perlu dilakukan oleh penggerak. Oke, membuat orang merasa matters. Iya. Oke Jab, gitu aja. Terakhir nih Jab, lo punya saran untuk anak-anak muda yang menonton podcast kita biar mereka lebih punya keyakinan dari dalam diri maupun dari lingkungan sosial mereka untuk membuat karya. Oke. Gue mungkin akan ngulang lagi sih Ki, apa yang gue sampaikan di awal, bahwa setiap orang tuh punya perannya masing-masing. Ada yang punya peran untuk bikin karya, ada yang menikmati karya, ada orang yang punya peran untuk memimpin, ada orang yang punya peran untuk dipimpin. Nah, ketika lu punya kesempatan sekecil apapun, itu menurut gue lu harus coba kesempatan itu. Karena artinya lu diberikan kesempatan sebenarnya untuk bikin karya, dan gak semua orang diberi kesempatan untuk bikin karya. Jadi ketika lu punya kesempatan, lu jangan mikir pantas atau enggaknya dulu. Jangan mikirin bisa atau enggaknya dulu, tapi lu mikir lu mau coba kesempatan itu atau enggak. Ketika lu punya pikiran gue akan coba kesempatan itu, maka bisa atau enggaknya itu akan terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Dari proses lu membentuk diri, memutuskan untuk mencoba kesempatan itu, lu setidaknya sudah berkembang, sudah keluar dari zona nyaman lu sudah memutuskan langkah besar dalam hidup lu. Dan ketika lu berhasil atau gagal, lu berhasil lu bisa bikin karya, atau lu gagal lu nggak bisa bikin karya sesuai dengan ekspektasi lu coba tengok ke belakang, lu berkembang atau enggak, dan gue yakin lu berkembang. Oke, jadi yang penting adalah lo melihat kesempatan, lo ambil dulu kesempatannya. Betul. Masalah lo bisa atau enggak, itu yang penting lo mau dan Iya. bersedia menjalankan prosesnya. Bismillah dulu aja. Bismillah dulu aja. Yang penting lo punya keinginan buat Betul. belajar gitu ya. Iya. Keyakinan itu juga dibentuk kan ya, enggak semerta-merta satu malam lo yakin gitu kan. Keyakinan pun ada prosesnya Iya. seperti itu. Dan untuk Tapi itu hati-hati mengokohkan. loh Ki. Maksudnya kadang kesempatan itu kan juga terbatas oleh waktu. Jadi lu Iya. harus memang benar-benar mengelola kesempatan itu dengan baik. Ya, gue setuju sih. Gue setuju. Keyakinan itu juga bertumbuh. Jadi ya mulai aja dulu gitu lah ya. Seperti itu. Oke, Jap. Terima kasih atas waktunya. Gue yakin akan ada banyak anak-anak muda yang nonton ini terinspirasi sama apa yang lo bicarakan. Iya. Mungkin meniru gagasan-gagasan lo dan mungkin ya punya dapat inspirasi untuk membuat karya seperti lo gitu. Ya, semoga ya. Thank you so much. Terima kasih sudah menjadi tamu pertama untuk podcast Muda Mengakar ini. Nantikan episode selanjutnya dari podcast Muda Mengakar. Sampai jumpa.